nggak cuma pegawai ya, mungkin anaknya pegawai. Oh iya, oke. Mungkin siapanya gitu Betul, bisa lihat juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sobi Priuk, sharing obrolan informasi terkini bareng Insan Priuk. Tepuk tangan dong guys. Iya. Oke, Sobi-Sobi Priuk, sebelum kita mulai nih ngobrol-ngobrol ceria pada hari ini nih, jangan lupa untuk subscribe, untuk like, komen, dan share akun YouTube dari Indonesia Power Priuk Pomo. Oke? Ya. Oke nih Mas. Dan loncengnya jangan lupa. Oh betul. Klik. Iya. Aktifin loncengnya ting biar selalu Soalnya- update informasi dari kita. Soalnya bakal update terus nih ya. Betul. Kayak yang sekarang nih. Mau apa nih? Ini dia nih. Wuh. Ini ada sosok masa depan Indonesia, Fris. Amin. Waduh, kok kalem-kalem gitu ya, Mas? Iya. Kita udah gitu. Iya. Kok masih kalem-kalem gitu ya? Ini sebenarnya tamu kita yang kali ini nih, Mas. Itu ada kaitannya sama tamu kita yang episode kemarin. Betul. Yang Gitu. sebelumnya kita kasih tahu dulu nih ke mereka. Mungkin belum tahu ya kan? Betul. Belum. Kemarin itu kita kedatangan tamu spesial juga dari pengelola lingkungan Indonesia Power Pro Pomo. Wih, jadi lebih spesial mereka atau kita nih? Udah lah, nggak usah dipertanyakan. Yang spesial biasanya karetnya cuma 2, Mas. Pakai telur ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kita ngobrol udah kedatangan tamu yang istimewa, karet 2 pakai telur tadi. Bener. Ya. Telur bebek ya? Ada CEO dari Indonesia Power Priuk Priuk Pomo. Pomo. Oke, selamat datang. Halo Mbak Halo. Sarah, Halo. Mas Dwi. Terima kasih. Oke, mungkin banyak yang belum kenal mungkin Mas. Atau Oh, sudah iya. terkenal, nggak tahu. Iya betul. Nah, Oh iya, kita- Mas, kalau di sini kita namanya Mas Wai sama Ah, Mbak Siska. Siska. Oke. Iya, Siska. Siska. Sis Friska. Jadi mungkin kita di sini panggilannya beda ya. Jadi Oke. Brody kali ya. Oh, apa ya? Brody gitu. Oh Boleh iya. dicoba. Iya nggak, Brody ya. Brody dan Sis Siapa ya? Siapa nih? Sira. Sis. Paksa ya. Iya. Oke. Si Pep. Sispep. Oke, Sispep. Bisa. Sispep sama Brody. Enak banget Brody ya. Oke. Brody, Mas Oke. Wai, Sika. Siska. Siska. Oke. mereka ya. Iya. Oh, kalian belum mempersiapkan. Belum. Jadi kalau belum mempersiapkan di sini itu ibarat kata kita orang tuanya kesini Iya, langsung kasih nama. Oke nih Brody dan Sispep ya. boleh nih. Boleh. Kita kenalan dulu nih. Oke. Gimana nih? Ya, Siapa nih? mungkin dari pria dulu ya. Karena kan calon imam. Mantap. Iya. Harus nomor 1 ya. Oke, Iya. silakan Ladies sebagai first biasanya. Itu gimana Oh tuh? enggak. Kalau di sini enggak. Kalau di sini Ada aturan ya. Beda aturan ya gitu ya? Oke. Ya, Jadi oke. apa aja nih yang perlu saya kenalkan? Nama ya mungkin ya? Mungkin nama terus lahir ya. Iya. Mungkin biar pada tahu ya sobi-sobi Priuk. Oke. Ini biar begini-gini. Ini Mas Dwi ini lebih muda ternyata dibanding kita semua ya. Oke, dibanding Mas Wai terutama ya. Ternyata masih muda banget, sudah berprestasi. Luar biasa. Gimana? Beda 2 bulan. Bulan ya? Saya dulu ya belum. Oke. Anda ya? Boleh lah untuk Mas Wai. Oke. Oke. Gimana nih? Oke. Sekolahnya dulu di mana mungkin Brody. ya. Ya mungkin di sini kan banyak juga yang anak UGM ya, alumnus UGM banyak banget nih di sini nih. Mungkin siapa tahu disebutin ya? nih. Oh iya, saya spoiler ya. Udah disebutin nama Siska nih. Iya, saya spoiler ya, nggak apa-apa lah sedikit. Ya. Oke, silakan Brody. Ya oke. Siapa Mas Wai. Mas Wai Wai. sama Mbak Siska. Perkenalkan nama saya Dwi Pamujismoyo. Oh. Saya lahir tahun 1997. Oke. Mungkin udah terpaut sangat banget. jauh dengan Mas Bro dan Siska ini ya. Aduh, bahas umur guys. Kalau saya lahir di Pemalang kebetulan di Jawa Tengah dan saya dari Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, seperti Oke. itu sih kurang lebih. Brody udah berapa tahun jadi kalau bergabung di kita ya di Priuk ya? Jadi kalau bergabung sudah sejak tahun 2019. Wah, Jadi lama banget, di bulan Brody. April. Kurang lebih hampir 3 tahun lah di sini lah. Oke. Udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Lulus Kalau- SMA lah itu lah. Lulus SMA langsung. Keren ya? 3 tahun Mas Wai. lulus SMA. Fresh graduate. Iya. Lulus Kalau- SM. Kalau Sispep. Sispep gimana Sispep? Gimana Saya nih? lebih junior mbak. Oh, lebih junior. Jadi Kelihatan saya, sih. perkenalkan nama Iya. saya Sarah Petrina. Saya lahir di Jakarta.
Orang Jakarta. Orang Jakarta ya. Iya. Oh gini-gini Jakarta ya? Jakarta. Apa ya, medok banget gitu loh. Saya sama kayak Mas Dwi juga kuliah di UGM, kita satu jurusan tapi ya beda angkatan. Iya beda ya. Cuman faktanya ya, Hah? saya tuh nggak tahu kalau Mbak Sarah ini kakak angkatan saya ternyata gitu. Karena Mungkin jaraknya jauh. Jauh ya ternyata ya. Tapi masih seumuran kok. Gak apa-apa kok. seumuran Sis, anaknya, maksudnya gitu enggak? masih kelihatan seumuran lah. Iya. Yang penting itu kan. Iya. Iya, sama Jadi kayak saya Busway. yang tua atau Mbak Sarah Yang muda lah. Kayak saya nih muda. ngimbangin yang masih muda juga sama. Oke, mungkin nih kira-kira Tadi nih belum dikasih tahu tadi. Iya, Apa tuh namanya? CDO mungkin kamu tahu apa sih CDO itu betul. apa sih gitu. Ya, CDO tuh CDO nih. Kita dari tadi bahas di awal CDO ya. CDO gitu. CDO itu apa sih? Kalau boleh tahu, Mang Kok jadi Mang? Kita ada Brody. Brody. Saya di sini biasa cari aja ya. Brody, gimana Iya, Brody? oke. Jadi kalau kami di sini kan berarti ditempatkan sebagai CDO gitu ya Mbak Sarah ya. Dalam panjangannya itu Community Development Officer. Oh. Kalau artian luasnya itu sebagai fasilitator atau pendamping masyarakat yang ikut terlibat di dalamnya untuk melakukan proses kesejahteraan di masyarakat itu. Cuman kita lebih terlibat di sektor perusahaannya gitu sih. Dalam hal arti kita membantu perusahaan untuk melakukan tanggung jawab pada sosial dan lingkungan. Ya, Gitu sih. menjembatani gitu ya. Betul, Bang, berarti ya? menjembatani. Perusahaan dengan masyarakat. Beda ya bahasanya ya, tertata, tertata. rapi Betul. gitu. Keren emang. Saya tadi lagi dengerin kuliah dari dosen gitu. Dosen. Dosen tamu gitu. Betul. Iya, Oke, umurnya juga udah cocok jadi dosen. terus kalau selama nih kan berarti udah ada sekitar 3-4 tahun lebih ya. Mungkin kalau Sispep ini sebelum di Priuk nih, mungkin ada pengalaman. Kalau si Brody kan fresh graduate ya, emang anak masih muda banget nih. Kalau Masih muda. Sispep mungkin pengalamannya ada nggak nih? Udah bertahun-tahun, mungkin udah berapa lama berkecimpung di dunia CDO nih Sispep? Sebelum di Priuk ya Oh, tentunya. dari sebelum dari Jadi di Priuk. lulus itu tahun 2016 awal. Aduh, kelihatan umurnya dong Sispep. 16 awal. Iya, heeh. Itu langsung pertama sih dikasih kesempatan buat magang dulu di Pertamina ONWJ, habis itu lanjut jadi CDO di Pertamina ONWJ, habis itu setelah selesai kontrak saya lanjut kerja di Cirebon Power sama sebagai CDO juga. Setelah itu move lagi, mungkin lebih terlalu cinta sama Jakarta, akhirnya Oke. Balik jatuh lagi hati gitu ya. ke sini dan ke Priuk juga ke Indonesia Power Grid. Panjang banget sih kayaknya. Iya, Bisa lumayan ya. dibilang berapa tahun ya? 5 atau 6 tahun lah. Udah di Priuk ya? Di Dia Priuk? berkecimpung di dunia Oh. depan ini. Kalau di Priuk udah berapa lama tuh? 4 tahun. Oh 4 tahun. Tadi 3 tahun. Tiga Jadi tahun. bedanya setahun ya? Iya, setahun. Setahun walaupun umurnya emang beda. Bahas umur sensitif. Kalau apa? Brody tadi Hah? tadi belum dikasih tahu dia jomblo Kenapa? apa enggak? Takutnya sobi-sobi Priuk oke. nanyain. Aduh. Ini buat yang di sini atau Ah. jawabannya di sini atau Buat gimana semua nih? yang Oh, nonton. mungkin yang nonton kita nggak ngebatasi. Jadi siapapun bisa menonton channel kita tuh hits banget Brody. Jadi siapa tahu nggak cuma pegawai ya, Iya. mungkin anaknya pegawai. Oh iya, oke. Mungkin siapanya gitu Betul, bisa betul, lihat juga. Oh, kalau status saya alhamdulillah sih sudah Masih. ada gitu ya. Wah, Tapi ya memang sudah ada sih. sudah ada tapi Sudah kan ada. janur belum melengkung. Iya, gitu. masih ini ya, belum resmi ya. Iya, Betul. siap. Kalau Sispep? Sispep Alhamdulillah baru 1. apa nih? Apanya? Apa nih? Anaknya. Oh, anak. Oke, berarti ya sobi-sobi semua kalau ya Sispep sudah close ya. Nah, Kita kan nawarin bareng ya. enggak, soalnya pasti itu yang ditanyain mas. Oh iya, biasa kalau tuh di langsung sini. biasanya langsung komen statusnya apa gitu. Oh gitu langsung kepo. Nah kalian nih yang udah lumayan lama lah ya 3 tahun lebih gitu berkecimpung di dunia per CDO-an nih. Kira-kira hal menarik apa sih yang bikin kalian tuh kayak oke, aku tertarik nih, oke aku menekuni ini gitu, apa sih? Ada nggak hal-hal menarik apa nih selama kalian kerja gitu di bidang apa sih ya, CSR ya, Iya. CDO gitu, per-CDO tuh apa aja gitu, ada nggak? Kalau nggak menarik nggak sampai 3 tahun dong, ya nggak sih, Oke. Mas? Kalau dari saya yang dulu ya mungkin ya Mbak Sarah ya. Iya. Kalau dari saya lebih menariknya itu lebih ke berkecimpung di masyarakatnya sih. Karena kan itu lebih memperluas pengetahuan kita ya. Bukan berarti kita terjun di masyarakat kita menjadi guru kan, bukan ya. Iya, betul. Tapi justru kita lebih belajar di masyarakat sih. Artinya apa yang kita pelajari di kuliah kan belum tentu
kita dapatkan juga, atau sebaliknya ya, belum yang kita pelajari di masyarakat belum tentu juga kita dapatkan di kuliah gitu sih. Praktek sosialnya gitu sih yang lebih menarik gitu dan lebih bisa membaur gitu ke masyarakat. Jadi banyak ya. Dan tantangan-tantangan di sana juga luar biasa ya. Betul, tantangannya Keren luar sih. biasa sih. Iya. Karena dinamis berkaitan sama orang gitu ya, mengelola orang tuh sangat Iya. dinamis sekali, ilmunya pasti berubah terus. Nah kalau Betul. si Spep nih, apa nih yang menarik nih? Sama sih seperti Mas Dwi tadi. Jadi ada tantangan juga tersendiri. Tapi itu jadi kayak kita makin penasaran kayak gimana cara mengelola masyarakat gitu ya. Apalagi nggak tahu kenapa kayak mungkin dari hati kali ya. Jadi kita tuh kerja kalau dengan masyarakat tuh kayak Iya. dapat apa ya, kita kan membantu juga. Tadi kayak ada pahala yang dapat, duit juga kita dapat gitu. Jadi kayak Kerjaan jadi mulia ya. bener, kerja tuh dunia akhirat gitu loh Mas. Jadi kayak Masya Allah. dua-duanya tuh kayak Masya ya Allah. kalau kita ikhlas Berat membantu nih. orang, apalagi orang itu kan benar-benar apa ya, merasa terbantu, mereka jadi benar-benar lebih sejahtera, mereka lebih mandiri, mereka tuh jadi bisa, jadi yang nggak bisa jadi bisa. Itu kayak sebuah kebanggaan kita aja gitu loh, kayak seneng aja melihat mereka jadi maju. Ada kepuasan tersendiri Betul, gitu ya, betul. nggak melulu berbicara duit-duit. Betul. Oke. Betul. Keren sih ya. Semoga sobi-sobi Priuk juga kalau mau tahu langsung pekerjaan CDO Bisa. bisa juga ya. Bisa Mas. kamu Boleh, kan? boleh. Sobi-sobi bisa ya kalau misalkan Bisa mau kita ikut. ajak nanti kita main-main ke lapangan. Oke, nah ini apa ini Mas Wai? Dari tadi menarik perhatian saya di sini. Ada yang Apa kinclong-kinclong gitu ya. Mencolok Iya. mata. Mencolok mata. Akhirnya apa ini? Dari kemarin kita cuma bilang piala emas, Betul. sekarang kita hadirkan piala emasnya nih. Betul. Episode lalu itu kita sebelumnya ngomongin tentang proper, Mas. Proper. Tuh. Gitu. Nah, ternyata proper itu ini loh pialanya. Iya, ini dia. Ini yang dia. Nanti selama 5 tahun. Oke, gila keren sih. Kita untuk close dulu sih buat teman-teman video ini, keren banget. Oke, yang sudah berhasil mendampingi ya. Iya, Tentu betul. saja mendampingi Priukomu dalam melaksanakan program-program CSR-nya sehingga kita bisa meyakinkan nih kalau kita tuh pantas dan layak untuk mendapatkan proper emas. Betul gitu. sekali. Ya, ini sebelum kita meraih ini kita sudah berapa kali, Mas? Kalau bisa Dari tahun 2017 jadi kandidat, itu baru tahun ini kita berhasil meraih proper emas. Jadi 17, 18, 19, 20, 21 ya. iya betul. 5 kali berarti kandidat Betul, emas betul. berturut-turut ya Priuk ya. Betul. Akhirnya tahun inilah Pecah pecah telur. Pecel telur. Katanya pecah telur ya, Mas. Pecah telur kita Pecah akhiri. telur. Nah, kira-kira nih ya dari 5 tahun ke belakang, flashback ke belakang nih kira-kira apa sih resepnya nih di 2021 nih kalau menurut kalian nih yang bikin kita oh ya nih kayaknya akhirnya kita dapet juga. Dan layak gitu ya. Heeh. Priukomu nih bisa dapat Uniknya emas. apa sih yang bikin kita tuh dipandang layak nih dapat program emas? Ini kalau dari segi mungkin lagi dari Iya, segi pemberdayaan CSR-nya, masyarakat ya. masyarakat. Ya, kalau yang kemarin kita versi Pengelolaan pengelolaan lingkungannya. Oh, Sekarang lingkungannya kemarin. kita menggali terkait dengan pengelolaan masyarakatnya. Oke. Nah, seperti apa tuh? Kiat-kiat ya sih. Yang bikin gitu. Dari Mbak Sarah dulu yang udah 5 tahun. Oh iya. sama aja ilmunya sama. Sweet apa sweet? Mungkin apa ya, yang menjadi pertimbangan Dewan Proper mungkin kenapa bisa pantas menjadi emas. Jadi kita mungkin melihat dari segi apa ya, mungkin dari kemandiriannya gimana, bagaimana program itu bisa sustain. Terus apa ya, lebih ke kebermanfaatan juga sih untuk masyarakatnya kayak gimana, kayak dampaknya, outcome-nya seperti apa, dan terus apa ya, udah benar-benar dirasakan oleh masyarakat apa enggak, terus adakah inovasi-inovasi sosial yang sudah diciptakan dari program tersebut, jadi seperti itu sih. Oke. Kalau dari Brody nih apa Brody, nih? Ya, kira-kira? kalau menurut saya sih sama setuju dengan Mbak Sarah yang tadi Mbak Sarah sampaikan. Kalau dapat ini juga suatu kebanggaan bukan buat kita aja ya Mbak Sarah ya, tapi untuk korporat tentunya kan. Iya. Dan masyarakat dan pastinya. masyarakat juga. Dan seluruh sobi Priuk. Betul, seluruh Sobi Priuk. Kalian yang berkilau ini. Sik. Kalau menurut saya juga ini sebuah proses sih, proses yang tidak cepat dan ya semuanya membutuhkan kerjasama antar pihak gitu ya. Kita bisa sampai di sini juga ini merupakan kontribusi dari teman-teman yang mungkin di tahun ini tidak ikut mengerjakan, tapi tahun-tahun sebelumnya telah mengerjakan gitu ya. Jadi kan ini sebuah estafet suatu program gitu sih. Betul. Jadi ya mungkin ini memang sudah waktunya kita mendapatkan hal ini. Dan seperti yang tadi Mbak Samra sampaikan, ada kemandirian itu sudah terbentuk di masyarakat,
kemudian penerimaan manfaatnya juga sudah meluas gitu ya, Bro Mas Wai sama Mbak Wai. Siska. Gitu sih mungkin Wah. lebih ke suatu prosesnya sih. Oke. Saya lebih menghargai prosesnya Proses. gitu. Betul. Berarti Ini kita- ibarat kata telur, ini udah Jadi udah matang ya. nih. Jadi Dari kita tidak nyeplok doang gitu ya. Betul. Enggak Ini udah tiba-tiba matang. Iya. tahu-tahu jadi ayam gitu enggak ya. Iya, betul. Ya Allah. Keren. Itu Masya Allah ya Fris ya, kita Iya. juga Pak, kita kerja sama ya. Iya. Itu lumayan. Alhamdulillah kita juga diberi kesempatan ya Mas Iya, ya buat merasakan gitu ya, merasakan betul. berjibakunya seperti apa Iya. gitu. Hmm. Oke. Oke. Terus Nah itu kan terkait dengan proper emas ini ada kaitannya, kalau kemarin lingkungan, sekarang terkait dengan CSR ya. CSR betul. itu kalau menurut kalian tuh seperti apa sih? Ya. Iya. apa itu? Sama nggak sih CSR, Komdev? Bedanya Kita, apa sih gitu? Iya. Kalau CSR itu kan lebih ke corporate social responsibility ya, artinya adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Itu kan masih secara globalnya. Tapi kan di dalamnya itu ya ada pengelolaan lingkungannya, terus dibagi lagi ke pengelolaan masyarakatnya atau sosialnya gitu. Kalau di kita lebih ke sosialnya ya Mbak Sarah ya. Oke. Gitu sih. Atau di community development gitu. Oke. Nah, untuk yang diunggulkan yang menjadi jagoan kita di 2021 kemarin apa sih programnya? Program sampai- apa tuh? Program CSR. Program PAUD inklusif berbasis Program lingkungan PAUD. ya. Ya, boleh ceritain sedikit Iya, kali mungkin ya? boleh mungkin buat sobi-sobi penasaran Seperti- nih, betul. apa sih nih yang bikin dapat kita emas Yang nih, kemarin program apa? dibawa sama Priuk tuh apa sih programnya? Iya. Kok bisa dapet gitu? Bisa mungkin sharing sedikit gitu. Jadi di tahun ini kan kita hanya dikasih kesempatan untuk mengumpulkan satu program aja. Nah, yang kita yakini bahwa di program benar-benar ini pantas nih untuk kita lombakan lah, bisa seperti itu. Adalah program PAUD inklusi. Kenapa? Karena program itu unik aja. Jadi karena kita memiliki sekolah PAUD di wilayah Jakarta Utara, tepatnya di Kampung Warnabari, yang notabene itu ada ya mayoritas, juga mayoritas sih, beberapa masyarakat yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Oke. Dari latar belakang itu kan mereka ada kesulitan untuk mendapatkan pendidikan. Akhirnya terciptalah The PAUD Inklusi. Awal mulanya sih ini Iya. namanya PAUD Kids Club. Akhirnya seiring berjalannya waktu kita bekerja sama dengan Indonesia Power Project Komu, kita memberikan berbagai macam capacity building, pengembangan kapasitas guru-gurunya maupun orang tua dan murid, kemudian dari Saprasnya juga kita bantu untuk memajukan pendidikan. Iya. Akhirnya saat ini kita bisa menciptakan beberapa replika di wilayah Jakarta, ada 3. Jadi Wow. kita punya 4 PAUD inklusi saat ini. Oh, gitu. sudah ada 4 Mas Wahyu. Tuh. Keren nih. Tepuk tangan dulu deh. Replikasi ya? Tepuk tangan Iya, terus aku replikasi. tepuk tangan terus deh, keren soalnya. Satu lagi sih, kita Apa? juga ada Inklusi Learning Center yang juga kalau kita Apa tuh? resmikan dalam Apa waktu dekat. itu? Jadi ada pusat pelatihan dan terapi untuk anak berkebutuhan khusus yang akan dibuka untuk umum. Jadi kita akan menyediakan layanan terapi, kemudian konseling, Oke. macam-macam ya Mas Dwi ya. Iya. Jadi nanti itu lokasinya di Kelurahan Papanggos, wilayah seperti itu. Oke, berarti program ini tuh tidak hanya concern untuk menangani yang sudah terjadi gitu ya. Iya. Ibarat Iya, kata betul. kita memfasilitasi pendidikannya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tapi sekarang juga sudah ininya ya, antisipasinya atau cara menanggulanginya gitu ya. Iya, betul. Jadi si ini itu pure dari Indonesia Power sendiri atau mungkin bekerja sama dengan Pihak-pihak pihak lain. stakeholder yang lain? Kolaborasi gitu? pastinya, kita butuh kolaborasi. Jadi kita ada sinergi antar stakeholder, ada Kelurahan Papanggo, ada kemudian dari mitra kita dari Pipo, terus ada empati yang turut serta membantu kita dalam proses pembelajaran seperti itu. Udah multi stakeholder ya berarti ya. Tadi ada sedikit Pipo. Pipo itu apa ya? Pipo apa Mas Dwi? Pipo itu PAUD Indonesia Power Priok gitu Mas Wahyu. Oh, itu Jadi singkatannya ya? ya itu singkatannya. Itu merupakan Isinya apa itu? Nah, itu merupakan kumpulan dari guru-guru kita ya, guru-guru PAUD inklusi yang sudah kita bentuk, yang telah mendapatkan sertifikasi ataupun berupa penambahan pengetahuan ataupun keterampilan gitu ya dalam mendidik anak berkebutuhan khusus gitu. Karena kan yang kita sadari, yang kita tahu setelah kita melakukan social mapping gitu ya Mbak Iya, Sarah ya, betul. ternyata PAUD inklusi itu gurunya justru belum memiliki sertifikasi Oh, jadi atau belum secara menyeluruh gitu ya, belum memiliki belum diakui ya pengetahuan, keahliannya untuk iya menangani. betul, keterampilan dalam mendidik atau membimbing anak yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, kita di sini ya Mbak Iya. Sarah dan teman-teman dari Priok berusaha mengupayakan supaya tenaga pendidik ini atau guru ini yang kita sebut tadi Pipo itu bisa mendapatkan sertifikasi. Jadi baik mereka melakukan pembelajaran ataupun
terapi itu sudah ada skillnya, dan yang tadi Siska sampaikan secara legal juga sudah diakui gitu ya. Tuh, diakui Gitu oleh sih. oleh masyarakat maupun oleh pemerintah sekitar gitu. Jadi nggak abal-abal gitu sih. Oke, jadi emang sudah terstandar dengan baik. Iya. Oke, tadi ngomong-ngomong mau ada peresmian IELTS ya namanya. Itu kira-kira kapan tuh rencananya tuh, Bro Sis? Rencana jika tidak ada halangan tanggal 25 Januari. Insya Allah Oke. nanti ya akan dihadiri oleh pejabat pemerintah setempat dan direksi dari Oke. dan masyarakat. Mas sabar ya Mas, keren Kalau banget ya. peresmian berarti, tapi walaupun sudah sebenarnya Sudah berjalan ya si tersebut ya. Iya. Cuman memang tadinya belum punya tempat yang aksesnya mudah ya Mas Iya, Sarah ya. betul. Oke, Kita mudahkan dengan kerjasama dengan kelurahan Papanggo. Alhamdulillah dapat tempat yang strategis Betul gitu ya. Betul. Jadi lebih memudahkan lagi Iya. untuk proses pembelajarannya. Nah, tadi kan ada Pipo, ada PAUD, ada itu tuh kan mitra kita, si mitra binaan gitu ya. Nah, Ya kita nyebutnya biasanya mitra binaan. Mitra binaan gitu Nah, ya. Mungkin biar sobi-sobi Priuk tuh pada tahu gitu ya. Kan di sosmed kita ya sering ya sebut Iya, mitra binaan mitra binaan. gitu. Nah, mungkin apa sih sebenarnya mitra binaan tuh? Maksudnya di sini tuh bagaimana gitu posisinya di dalam program yang kita jalankan gitu. Si mitra binaan ini. Isinya apa sih mitra binaan itu? Isi kacang hijau Mas, dari tadi nanya ini sih. Kacang hijau bisa. iya. Takutnya nama makanan atau apa gitu. Iya, mitra binaan gitu ya. Kalau dilihat secara lokasi ya, biasanya kan kita menyebutnya ring 1, ring 2, ring 3. Apalagi itu ring 1 Jadi ring 2. kalau ring 1 itu adalah benar masyarakat yang terdekat dengan perusahaan. Nah, jadi memang kalau di Indonesia Power Group itu ada 3 wilayah yang menjadi concern kita untuk program CSR, yaitu ada di Kelurahan Papanggo, Kelurahan Maraka sama Ancol. Jadi itu jadi mitranya kita. Jadi untuk fokus utama kita saat ini di 3 wilayah itu. Nah, tapi kita juga punya wilayah yang lainnya yang ada di ring 2, yaitu di Sunter Agung. Jadi juga jadi mitra kita juga. Oke. Mitra itu sebenarnya kayak ya Partner gitu ya, partner ya, sih. penerima manfaat gitu. Tapi dia juga memiliki Oke. potensi ya, Iya. ada potensi di masyarakat yang mungkin bisa emang dioptimalkan Oke. dengan support dari kita seperti itu. Nah, tadi kan disebutin sama Sispep nih Mas Woy, banyak Betul, ya betul. mitranya ya, mitra A, Betul. mitra B, mitra C, ada Betul, banyak. Itu gimana kalian yang cuma berdua dengan mitra yang banyak, itu cara kalian atau strategi kalian untuk mengelola ini si mitra binaan sehingga semuanya jalan kan ya? Iya. Semuanya jalan meskipun untuk di program ini proper kita mengajukan si PAUD inklusi tapi tetap jalan dengan yang lain gitu. Itu gimana tuh kalian strateginya mengelolanya tuh dengan segitu banyaknya? Kalau mengelola kita tentu di awal tahun ya Mbak Sarah, atau Iya. akhir tahun kita membuatkan rencana kerja sih, rencana kerja per mitra binaan gitu. Jadi secara sistem juga kami buatkan dan tupoksinya juga kami buat juga supaya kerja atau dalam melakukan proses pemberdayaan masyarakat ini bisa lebih terstruktur gitu sebenarnya intinya. Oke, ada monitoring, Iya, ya. betul. Ada evaluasi juga gitu ya. Iya, dan pendampingan juga. Betul. Berarti sekali. intens ya kalian ya, nggak cuma di office aja, Betul. ke lapangan juga bertemu para mitra binaan Iya. juga. Kenal Iya. berarti ya, kenal dekat, kenal ya dengan para mitra binaan kita. Intens. Oh, intens ya. Jadi kita sih menganggap mereka udah keluarga Keluarga, berdua ya. keluarga, betul. Oh, kalau nggak salah tuh di sana ada namanya local hero ya. Oke, Oh, apa Iya lagi? nggak sih ya? Nah, Betul nggak salah ya? Betul, local hero. tuh apa itu? bedanya apa gitu sama tadi si mitra binaan? Betul. Kalau lokal hero itu, kalau saya menyebutnya ya itu lebih ke panutan sih, orang yang bisa mengontrol di wilayah tersebut. Jadi dia punya pengaruh besar, yang punya jiwa semangat sosial yang tinggi, dan ya dia bisa mempengaruhi wilayahnya Betul, gitu. iya. Jadi Oke. misalkan kita melakukan proses pemberdayaan tanpa kita terus memberikan makan gitu ya, tapi kita juga memberikan ke lokal hero itu sebuah semangat gitu sih, supaya dia bisa mempengaruhi yang lain Iya. gitu sih. Ini semacam penggeraknya ya, Iya, penggerak penggerak untuk di masyarakat. wilayah. Motor ya. Motor. Oh, keren ya. Nah. Nah, namanya siapa aja tuh masing-masing binaan? Jadi kita kan ada 4 program ya. Iya, betul. Jadi ada program Rojali, program Satu-satu. Rojali nih. Program Rojali Rojali ini. ini ada program Kesejahteraan, lingkungan dan seni. di Ancol. Oke. Ancol. Oke, Ancol. Lokal hero di sini adalah Pak Bahrudin. Dia Hai, udah Pak ketua RW, Bahrudin. ketua RW. Ya mungkin Pak Bahrudin lihat kita Iya. hai. Pak Bahrudin di RW 4 betul. Oke.
Kemudian ada PAUD inklusi yang jadi jargon kita di tahun ini, ada Bu Khairyah. Hai Bu Beliau Maria. kepala sekolah PAUD. Halo Bu. Gak mau nutup Terus ada lagi yang sih. lihat akun YouTube kita. Terus Ada Taman Hatinya Sunter. Taman Hatinya Taman Hatinya Sunter. Sunter itu terletak di Kelurahan Sunter Agung. Di sana ada sosok lokal hero, Bu Rohani. Mungkin Bu Rohani kalau lihat ibu keren. Woi. Bu Rohani. Beliau juga masuk ke itu juga ya, apa? Ibu-ibu DKI. kota award. Ibu kota, Iya. ibu kota ya Mbak Sarah ya. Ibu-ibu bareng sama Ibu Bu Kota Hoiriah Award. ya. Dan Betul. Koira juga masuk dalam nominasi literasi lingkungan kalau dari Bu Ani Rohani. Rohani. Kalau dari Bu Koi literasi Pendidikan. pendidikan. Jadi satu Kemudian lagi terakhir ada di Rumah kreatif. rumah kreatif. Ada Ibu Supatmi, itu yang lokasinya di Bu Buhari. Hari. Iya betul. Oke, ada 4 Mas. Ada 4 Empat-empatnya program jalan dan semua. itu harus jalan semua gitu ya. Iya. Masya Allah. Dan tentu aja lokal hero-nya ini udah orang-orang yang terpilih gitu Mas, tanpa kita harus selalu mendikte ya. Iya. Udah kepilih tuh di ibu-ibu ketawatan itu salah satu. Jadi bukti mereka gitu. juga yang bisa ngebantu perusahaan maupun mas-mas Iya. CDO ya. Betul. Betul sama. Terkait dengan jalannya Jalannya program. program. Ya. Nah, Oke oke. terus ada nggak nih, boleh nggak nih di-sharing nih, kan ketemu mitra binaan itu kan macam-macam ya, karakternya semua segala macam nih, ketemu sama si Pernah ngalamin kesulitan ya, lo ya? atau nggak hal seru kali Mas? Iya iya Ah, benar. apa benar. sih yang bisa hal di-sharing? unik atau hal, aduh itu Apa bikin sih saya yang kadang- sedih, saya bikin Ah. nangis apa gimana gitu. Ada nggak? Apa ya? Mungkin Mungkin lebih pengalaman tantangan kerja sih, barengnya. tantangan Oh iya. aja sih. Gimana tuh? Dari Waktu sis tantangan kita tuh ketika kita menjalankan program di rumah kreatif, jadi kan kita memang di wilayah yang memang zona merahnya BNNK ya, jadi itu memang rawan kriminalitas, permasalahan terkait dengan penyebaran narkoba itu sangat tinggi, jadi memang agak serem sih di sana, jadi memang tipikal masyarakatnya yang memang sedikit agak keras, jadi yang ya mungkin agak jadi tantangan buat kita buat masuk di situ. Betul. Kayak challenge gitu, setiap Betul, kesana betul takut sekali. deg-degan gitu Ada ya. deg-degan aja kayak takut gitu. Karena emang wilayahnya emang udah terkenal ya. Betul, iya sudah terkenal. Kalau dari segi Kalau dari saya lebih ke ini sih, Brudi? Mas Wai dan Siska lebih ke menyadarkan gitu ya, lebih ke menyadarkan masyarakat kalau Pak Bu ini loh di wilayahnya itu ada masalah ini. Ayo kita sama-sama bangun bersama. Gitu. Kemudian Lebih ke situ. Cuman untuk membangkitkan kesadaran itu memang butuh waktu ya, karena Iya. kan semuanya berproses gitu kan, dan tidak ujung-ujung mereka langsung mau Nah. untuk bergabung. kemudian satu lagi tantangan kita tuh sebenarnya kita berada di wilayah kota Jakarta yang berbagai Iya, macam Lambengnya. karakter ya. karakter ya, Karakter. lebih gitu ya. Betul, Kompleks kompleks. banget. Tapi itu juga bukan menjadi suatu hambatan ya, tapi lebih ke tantangan ya, Mbak. Lebih ke tantangan. Bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan yang ya berbasis kekeluargaan gitu sih. Jadi lebih enak kalau kekeluargaan gitu kan. Kalau Iya. berbasisnya tuntutan kan itu agak susah ya kalau kita mendekati Iya, betul. masyarakat. lebih bisa mendekati hati secara personal Betul, gitu iya. ya. Pernah nggak ada sedikit penolakan gitu, atau mungkin pernah mengalami penolakan, misalkan kita kan datang, teman-teman datang membawa program atau kegiatan, mungkin ada dari mitra binaan yang ngapain sih Mbak, enggak Mbak, capek Mbak gitu. Pernah nggak ada yang kayak gitu, yang bentuk-bentuk penolakan kayak gitu? Kalau dari saya sih belum Alhamdulillah sih belum ada. Alhamdulillahnya nggak ada ya. Masalah masyarakat malah justru senang. Kooperatif semua Iya, ya. betul. Karena Kita itu ya bantu. sudah berkomitmen mungkin dari awal ya. Iya. Ya, Jadi mungkin itu sih Mas Wai dan Siska. apa tuh? komitmen lebih ke komitmen ya, Komitmen. Pak. Komitmen dari masyarakat mungkin itu yang perlu kita dari kita pribadi gitu ya, perlu kita tingkatkan itu bagaimana membangun masyarakat khususnya di wilayah perkotaan supaya benar-benar komit. Karena kan semuanya juga punya kepentingan dan urusan Betul. masing-masing gitu ya, dan hal itu juga tidak bisa kita paksakan gitu kan. Iya. Jadi bagaimana kita menyadarkan lagi-lagi gitu. Karena kegiatan ini sosial ya. Iya, sosial. Kita tidak bisa menuntut apapun di sini. Iya, Gitu. walaupun ketika kegiatannya sosial kita juga memiliki program yang berbau ekonomi kan. Betul betul. Cuman kan ya balik lagi itu kepentingan dan urusan dari masyarakat yang tidak bisa kita ganggu gugat gitu sih. Iya, betul. Berarti Brody sama Ya, Mas tantangannya Siska banyak ini- ya sebenarnya ya. Tantangan berarti jago apa? Lobby-lobby. Lobby gitu. Oke, jago lobby ya buat Iya, yang iya, masih iya. single ini Single. Brody ya, buat calon-calon tua di luar sana ini jago lobby. Iya. Sobi Hati-hati. Priuk. Nah, Hati-hati. ini bapak-bapaknya Enggak, Mbak. Nah, bapaknya.
Anak-anaknya udah siap-siap. Aduh, jago-jago lebih nih. Iya. Oke, ini kan Mas dengar-dengar tuh ya, aku tuh ada bisikan tadi tuh. Apa tuh, Dengar tuh katanya ada cerita lucu nih Mas waktu prosesi pengambilan Betul si sekali. emas ini nih. Aku dapat bisikan tuh. Iya betul. Waktu hari H kalau nggak salah itu tanggal 28 Desember. Desember 2021 ya. Iya betul. Betul. Nah, itu ada kisah lucu katanya. Iya kita udah Gimana, bisikan. gimana, Gimana gimana? tuh? Boleh nggak ada sharing tuh? Boleh kali Boleh, sharing boleh. sedikit ya. Biar sobi-sobi Priuk juga tahu Iya. nih. Jadi ini kan ini ya piala yang kita idam-idamkan gitu kan Pertama kali. selama 5 tahun gitu ya, dan kita sangat tertarik untuk mengambil ini dan foto bersamanya di tempat yang memang punya esensi tinggi di tempat wakil presiden gitu kan. Nah tapi kita udah niat kan ya, Oh. Sudah niat. 1 hari Sudah atau niat. 2 hari sebelumnya itu kita Sudah prepare ya? Udah prepare. Mulai batik ya. Oh iya. Pakai baju batik dipersiapkan. Oh, Terus Janjian gitu ya? Janjian berangkat jam berapa udah kita persiapkan gitu ya. Sampai dandan-dandan sudah tuh. Iya, udah rapi Udah lah pokoknya rapi, kan gitu. kondangan. Yang sis dandan Dan ya. sisis dandan semua. Emang kalau Brody dandan juga enggak kan? Enggak juga sih, enggak juga. Udah bawa batik gitu, cuman kita janjian ke tempat wakil presiden. nyamperin tuh. Betul, untuk nyamperin pemberian penghargaan dari Proper Emas ini. Tapi ketika kita sampai sana mungkin kita yang agak telat mungkin gitu ya. Kesiangan Agak ya. kesiangan gitu Iya. kita ya. Udah Padet bubar banget ya, loh, udah bubar itu. Iya, kita sampai sana tuh ngelihatnya rame, ya memang rame. Iya. Mungkin rame itu karena bubar kali ya. Kita Padat kalau nggak salah padat ya. iya padat. Kita pengen ke sana memang niatnya mau foto sama lihat-lihat situasi gitu kan ya. Dan ketika kita ke sana, kita mencari tempat parkir di wakil presiden. Iya. Kita Udah nyampe tuh ya? Udah nyampe di tempat parkir. Cuman waktu kita nyampe tempat parkir, kita Penuh. penuh. Kita Penuh. penuh. Itu kita nyari parkiran lagi terdekat. Muter tuh. Muter lagi. Muter sekali, Muter sekali. Muter balik lagi ke tempat itu ya. Tapi Muter- gagal. Gagal. Dapat lagi ya. Kita nggak dapet lagi. Kalau nggak salah kita muter di tempat yang sama 2 kali gitu ya. Sampai akhirnya kita Balik kota sih pertama ya. Balik kota, betul. Balik kota nggak dapat Balik juga. kota nggak dapat Oke. juga. Kata security-nya di situ ada kegiatan. Tapi kita lihat sepertinya sepi-sepi aja aja. gitu ya. Siapa mau Iya, parkir di mungkin situ? kita- Lanjut tuh, lanjut cari tempat yang lain ya. Kita nyari tempat yang lain. Kita melipir-melipir. Ada Ada nih. sebelahnya nih, ada Betul. museum. Ada gedung bagus nih. Ada gedung Kayaknya bagus. gede. Tempat parkirannya gede nih. Iya. Dan itu nggak jauh dari Pede tempat dong, Wapres pede ya. gitu kan. PD kita. PD dengan Sis Astri kalau nggak salah ya. Iya. Sis Ini kalau Astri. nonton. Sis Astri kalau nonton presenter kita yang berani dapetin ini ya. Keren. Dan itu kita parkir di sana dengan PD-nya. Ada security nanyain mau kemana mas? Kemana mas? Pede banget nih. Sis Astri jawab. Iya. Mau beli apa? Mau Beli lihat- makan mau dulu, beli Mas. makan atau Max Coffee gitu kan ya? Beli Max Coffee. Oh ya udah masuk atau ke museum juga ya waktu itu ya? Ke museum. Tapi kita parkir doang, kita keluar Oh lagi. kita parkir doang. Habis itu kita ke museum kan ya? Ke museum kita parkir doang. Habis parkir udah dapat mobilnya udah terparkir dengan rapi gitu kan ya. Udah aman lah. Pede gitu. Udah Kita mau pede. udah tuh, kita mau langsung ke wakil presiden Kita mau ya, ke wakil istana presiden ya. buat ini nih ambil si mas jalan kita, ya, tinggal jalan kaki dari Jalan. museum itu. Pede, Betul. pede. Pede. Pas kita Oke. jalan keluar ada security yang udah mantau kita nih. Ini bocah ngapa ya? Ini Cepet bocah ngapa banget ya? langsung. Dilihat-lihat. Pakai HT ya, pakai HT. Dilihat-lihat kayaknya bocah itu Mencurigakan. mencurigakan. Ngendap-ngendap gitu jangan. Ngendap-ngendap. Sispek kalau nggak salah waktu itu speak sama Siska ya. Iya. Malah mundur ya. Malah mundur dia. Kita mau keluar kita dicegat gitu kan. Jadi kita Dicegat menjaga security. dari belakang ya. Betul. Takutnya Kita ada jangan dari mengamankan. belakang, kita Betul. mengamankan. Kita waktu mau keluar udah mau belok nih ke Wapres pakai jalan kaki waktu itu kan masih jalan kaki. Ditanya mas mau kemana mas gitu. Saya yang maju, yang lain mundur. Pelan-pelan mundur ya. Mundur. Saya bingung jawab apa kan ya. Ya udah saya jawab ya jawab seadanya gitu kan ya. Mau ke Wapres pak, mau ada undangan. Terus ya dengan bapaknya dengan santai jawab nggak boleh parkir di sini mas. Ya kita mau berbicara seperti apapun nggak boleh gitu ya. Akhirnya ya udahlah kita ambil lagi mobilnya. Akhirnya balik lagi. Akhirnya kita balik lagi tuh muter-muter. Terus akhirnya jadi nggak tuh foto di tempat yang euforianya? Akhirnya nggak jadi. Akhirnya nunggu di kantor ya. Akhirnya Nggak,
kita balik lagi. kita udah pusing makan ya. Kita ya. akhirnya makan. Karena udah capek. Istirahat ya? Makan. Istirahat. Akhirnya ketemu si piala ini tetap di kantor. Tetap di kantor lagi ujung-ujungnya. Ya Ini itu Allah. sih, ya mungkin kita Saking diridoinya Karena gitu ya. spesial apa saking spesialnya ya. banget. Saking Iya. Iya, bener. ditunggu-tunggu banget. Sampai susah kita mau foto Mau aja. foto susah. Pengalaman juga nih Mas Wai ketika kita bikin video ucapan ya. Betul betul. Ini piala bergilir Mas Wai. Oh, Semua mau iya. foto. Semua mau Bener-bener Udah berarti- jadi artis gini ya? Artis. Berarti emang bener-bener promosi ini tuh dirasakan hajatnya oleh semua orang. Gitu. Semua Betul, tuh betul. berbahagia. Berbahagia dan berbangga ya. Betul. Bangga banget ini. Iya. Nah, terus nih, kira-kira kan kita udah masuk di tahun 2022 nih ya, tahun baru, semangat baru nih. Kira-kira udah ada belum nih kiat-kiat atau strategi nih yang mau diluncurkan buat jadi andalan nih di tahun 2022 Atau untuk masih mempertahankan gitu ya? Iya, atau masih mau itu dulu, buat program kerja dulu. Kalau Kedepannya. ya kalau apa yang menjadi andalan gitu ya, kita sih rujukannya memang sistem ya Mbak ya. Kalau dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah menetapkan aturan-aturannya, misalkan aturannya Oke. seperti kemarin, Oke. ya kita mengunggulkan program ini. Cuman yang masih kita belum tahu adalah di tahun ini itu program unggulannya boleh sama atau harus ganti. Oke. Misal harus sama, kita mungkin tetap menggondok yang si Pot Inklusi. Kalaupun tidak, mungkin program Taman Hatinya Sunter dengan lokal hero Bu Rohani gitu kan, itu bisa menjadi suatu Opsi, andalan yang- second opinion. Second opinion, betul. Oke, berarti kayak yang dibilang sama Bro Adi. Brody, Bener Brody. ya, Brody. Oh, Ini oh, Brody. Bro Adi yang kemarin. Iya. Itu dinamis ya peraturannya, termasuk Dinamis. di peraturan Iya, di betul. CSR CSR juga ya, dinamis sama setiap ya? tahun Iya, betul. Karena kemarin lingkungan juga katanya setiap Challenge-nya. tahun challenge-nya berbeda-beda ya. Beda. Dari Kementerian Lingkungan ya. Betul. Oke, oke. Oke. Terus mungkin Sebelum kita mengakhiri Mhm. perbincangan kita ini. Oh, udah berakhir aja nih ya. Iya, nggak berasa kan ya? Iya. Seru ya padahal. Iya. sudah ngomong sama Sobi Priok. Ada nggak nih ya pesan-pesan buat Sobi Priuk terkait Tuh. dengan CSR di Priuk ini? Oh, kalau pesannya mungkin ini ya, jangan lupa atau teruslah berproses gitu sih. Karena proses itu lebih baik dilakukan secara tepat dibandingkan kita harus bergerak cepat tapi gerusa-gerusu gitu sih. Jadi lebih baik kita berproses step by step seperti yang kita dapatkan sekarang kan, itu Betul. kan 5 tahun dan itu suatu proses yang kita lakukan secara tepat gitu sih. Gitu. Dan mungkin. rasanya terbayar sekali Rasanya ya, terbayar, ketika betul. dapat. Betul. Wow. Kalau dari si Spek gimana? Pentingnya support sih sebenarnya. Jadi support tuh nggak hanya dari masyarakat, tapi tetap juga dari manajemen kita sendiri, bagaimana komitmen dari perusahaan seperti apa. Untuk jadi agar kita juga tetap semangat terus buat mengabdi ke masyarakat seperti itu. Wow. Oke. Oke. Berat ya bahasanya, tapi seru sekali. Seru, Tidak seru, terasa, seru. saudara-saudara. Alhamdulillah Kita sudah- tercapai. Bisa, pasti Pasti bisa. Oke. Oke nih, kita nggak kerasa nih, Mas Iya, Wai. sudah di penghujung acara. Betul, kita di penghujung acara nih. Iya. Terima Terima kasih kasih nih. kepada Siap sama-sama. Brody dan Sis Sis Pep. Pep sudah meluangkan waktunya ya sharing Iya, bersama Sobi-Sobi betul. Priok di sini. Dan untuk Sobi-Sobi Priok semuanya, jangan lupa nih untuk subscribe nih di bawah, like, comment, share, dan aktifkan Lonceng. biar dapat info terbaru terus dari kita ya. Mas betul Wai, betul ya. informasi yang bermanfaat pastinya ya. Betul. Untuk Sobi-Sobi Priuk. Sampai jumpa lagi Sobi Priuk. Oke guys, salam sehat, Sehat, semangat, semangat, dan dan bahagia. bahagia.